Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinsina Hurin Rahman, NIM 11221017 dari kelas MAC 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran lembaga ekonomi internasional. Apa sih lembaga ekonomi internasional? Jadi lembaga ekonomi internasional adalah organisasi yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi, serta mendorong terwujudnya kerjasama ekonomi antar negara di seluruh dunia. Nah, lembaga ini memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan sistem keuangan global. Lalu melalui berbagai program kebijakan dan bantuan teknis, lembaga ekonomi internasional ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan global, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Peran lembaga ekonomi internasional yang pertama itu ada untuk mendorong stabilitas ekonomi global. Maksudnya adalah berperan dalam menjaga kestabilan sistem keuangan global dengan mengawasi kebijakan ekonomi negara anggota. Lalu yang kedua ada membantu negara dalam krisis ekonomi. Ini ketika suatu negara mengalami kesulitan ekonomi, lembaga ini bisa memberikan bantuan seperti keuangan, konsultasi kebijakan, dan dukungan teknis untuk membantu negara. Lalu ada juga untuk mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Jadi melalui berbagai program pendanaan dan proyek pembangunan, lembaga ekonomi ini berusaha meningkatkan taraf hidup negara berkembang serta mengurangi tingkat kemiskinan global. Selanjutnya, contoh dari peran lembaga ekonomi internasional sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ini ada IMF atau International Monetary Fund, yang bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan internasional dengan memberikan pinjaman kepada negara yang mengalami krisis ekonomi serta menawarkan konsultasi dan bantuan teknis. Lalu yang kedua ini ada World Bank atau Bank Dunia, fokus pada pemberian bantuan keuangan dan teknis untuk proyek-proyek pembangunan di negara berkembang guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada WTO atau World Trade Organization. Ini mengatur perdagangan internasional melalui pembuatan aturan dan penyelesaian sengketa perdagangan antar negara untuk menciptakan sistem perdagangan global yang bebas dan adil. Untuk contoh dari IMF sendiri itu IMF pernah membantu Yunani saat krisis keuangan pada tahun 2008. Jadi krisis utang yang parah sekali itu pada tahun 2008, IMF bersama Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa membentuk paket bantuan finansial secara besar-besaran untuk Yunani sendiri. Lalu contoh dari Bank Dunia ini membiayai proyek infrastruktur di Afrika. Bank Dunia ini aktif mendanai proyek pembangunan di berbagai negara seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, fasilitas air bersih, dan lain sebagainya. Lalu untuk WTO sendiri ini contohnya adalah menyelesaikan sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina. Jadi perselisihan dagang antara Amerika Serikat dan Cina terutama mengenai tarif dan hak kekayaan intelektual yang dibawa ke WTO. Baik, selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi dalam peran lembaga ekonomi internasional sendiri. Itu ada kritik terhadap kebijakan yang dianggap merugikan negara berkembang, lalu ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan negara besar versus negara kecil. Lalu ada juga tantangan baru seperti pandemi, perubahan iklim, digitalitas ekonomi. Jadi lembaga ekonomi internasional ini pada saat ini kini tuh menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti contohnya dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim, lalu ada perubahan struktur ekonomi dunia dan perkembangan teknologi digital. Selanjutnya ada hubungan Indonesia dengan lembaga ekonomi internasional. Jadi Indonesia ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai lembaga ekonomi internasional, baik sebagai anggota aktif maupun sebagai penerima bantuan. Salah satu contohnya ini pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998,
Untuk mengatasi krisis ini, Indonesia menerima paket bantuan keuangan dari IMF atau International Monetary Fund berupa pinjaman dan program restrukturisasi ekonomi. Nah, bantuan ini membantu Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, memperbaiki sistem perbankan, serta memulihkan kepercayaan investor. Selanjutnya, ini ada upaya reformasi lembaga ekonomi internasional. Jadi banyak lembaga kini berusaha mereformasi diri dengan cara memperbaiki mekanisme suara. Terus yang kedua ada fokus pada pembangunan berkelanjutan, lalu ada juga memperhatikan perubahan iklim. Selanjutnya, jadi pada kesimpulannya, lembaga ekonomi internasional ini sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia untuk mempercepat pemulihan dari krisis serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan global. Nah, melalui berbagai program bantuan, kerjasama, perdagangan, atau kebijakan keuangan, lembaga ini membantu negara menghadapi tantangan ekonomi yang sangat kompleks. Meskipun menghadapi kritik dan tantangan termasuk ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan dan isu global baru seperti perubahan iklim, lembaga ekonomi internasional terus berupaya mereformasi diri agar lebih inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya tentang peran lembaga ekonomi internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.